Astagfirullah, Hermina Depok kebakaran. Lantai 5 rumah sakit terbakar, upaya penyelamatan para pasien berlangsung dramatis. Pembatalan konser musik berakhir ricuh. Di Pantai Merah. Kapal wisata tenggelam, penyelamatan penumpang berlangsung menegangkan. Sebuah truk seruduk pesta perkawinan, tamu undangan pun panik. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menemani Anda pagi ini dalam Fokus Pagi, edisi Minggu 23 Juli 2023. Ya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi, selengkapnya kita ke informasi yang pertama pemirsa. Suasana pesta perkawinan yang berlangsung di Gedung Kesenian Balikpapan, Kalimantan Timur sontak berubah menjadi kepanikan. Ya, ini pasalnya ada truk yang tiba-tiba menyelonong masuk ke lokasi pesta perkawinan tersebut. Panik, itulah yang dirasakan oleh tamu undangan sebuah pesta perkawinan yang berlangsung di Gedung Kesenian Balikpapan, Kalimantan Timur. Bagaimana tidak? Di tengah suasana pesta, tiba-tiba saja ada truk yang menyeruduk masuk gedung tempat digelarnya pesta. Kejadian ini berawal saat truk berhenti untuk mengisi muatan. Sang sopir merasa yakin sudah mengganjal roda bagian belakang. Namun tiba-tiba saja truk meluncur deras ke arah gedung dan baru berhenti setelah menabrak gedung. Ini belum nggak langsung luncur aja gitu? Ya. Kondisi yang di atas ini berapa orang yang di dalam bak waktu ngisi? Tadi kita 4 atau berapa? Kita itu Pak ya? Iya. Ini ada handremnya Pak? Ada. Dipasang nggak handremnya? Itu, tapi kan masuk gigi juga ganjel. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini karena saat kejadian resepsi pernikahan sudah hampir usai. Terjadilah truk ini meluncur sekitar 120 meter dari atas ke bawah. 20 meter ya? 120 meter, kurang lebih tadi sudah diolah TKP. Bu, pada saat kejadian apakah supirnya berada di luar truk atau dalam truk? Itu tadi di luar truk. Berarti emang lagi parkir? Lagi parkir. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Diduga berkendara motor sambil bercanda, 2 anak di bawah umur yang berboncengan menabrak seorang wanita lansia di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sementara di Jakarta Selatan, sebuah minibus yang dikemudikan dalam kecepatan tinggi menabrak seorang warga dan truk yang terparkir. Akibatnya 1 orang tewas akibat luka parah di bagian kepala. Pria ini ditenangkan oleh warga karena tak kuasa menahan kesedihan melihat ayahnya terbujur kaku usai menjadi korban kecelakaan. Peristiwa yang terjadi di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan itu berawal ketika sebuah mobil minibus melintas dengan kecepatan tinggi. Diduga pengemudi tak dapat mengendalikan laju minibus hingga akhirnya menabrak truk yang parkir di pinggir jalan dan korban yang sedang duduk di belakangnya. Kerasnya benturan membuat truk bergeser sekira 50 meter, sedangkan korban mengalami luka parah di bagian kepala. Guna penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk divisum, sedangkan pengendara minibus dibawa petugas Satlantas Wilayah Jakarta Selatan guna pemeriksaan. Mobil lagi ngetem di sini, ya kan? Dia duduk di belakang. Begitu nggak lama saya pergi mau makan, ada mobil kenceng. Itu mobil yang ditabrak apa? Mobil apa? Mobil truk diesel. Sementara di Jakarta Timur, kamera CCTV merekam peristiwa tabrak lari.
korban yang tengah berjalan tiba-tiba diserempet sepasang pelajar SMA yang berboncengan motor di Jalan Raya Kalisari, Pasar Rebo. Diduga keduanya berkendara sambil bercanda hingga tak memerhatikan korban yang tengah berjalan. Ironisnya lagi, usai kecelakaan, bukannya menolong nenek berusia 57 tahun yang terkapar itu, kedua pelaku justru tancap gas dan kabur. Pulang sekolah, langsung lari dikejar sama warga, cuman gak berhenti juga dia. Pelakunya boncengan ya? Boncengan sama cewek. Oleh warga, korban lalu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kini kasusnya ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Timur. Tim Liputan melaporkan. Masih terkait kecelakaan truk terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Di Subang, Jawa Barat, akibat menghindari pemotor yang melawan arah, truk pengangkut suku cadang kendaraan terbalik di Jalan Pantura. Truk yang mengangkut suku cadang kendaraan terbalik di Jalan Pantura Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kecelakaan bermula saat truk sedang dalam perjalanan dari Purworejo menuju Karawang. Memasuki ruas Pantura Sukasari, Subang, truk berusaha menghindari pemotor yang melintas melawan arah. Sopir akhirnya banting setir ke kiri hingga roda bagian kiri terperosok. Selanjutnya, truk langsung terbalik sementara seluruh muatan truk tumpah ruah ke tepi jalan. Polisi dibantu warga membantu memindahkan muatan truk yang berceceran. Kasusnya kini ditangani unit Laka Lantas Polsek Pamanukan. Sementara itu, truk pengangkut sampah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu siang tiba-tiba bergerak mundur dan menabrak rumah warga hingga mengakibatkan pagar rusak. Sebelumnya, truk melintas dari arah Kecamatan Biringkanaya menuju tempat pembuangan akhir Antang. Tiba-tiba, truk berhenti karena menghindari pemotor yang berbelok arah. Karena jalan menanjak, sang sopir tak bisa menguasai kendaraannya hingga truk tersebut mundur dan menabrak pagar rumah warga. Butuh waktu 2 jam untuk mengevakuasi truk sampah tersebut. Sebuah kapal wisata KM Teman Baik yang mengangkut 9 wisatawan asing asal Malaysia tenggelam di perairan Pink Beach, Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo. Seluruh penumpang berhasil diselamatkan kru kapal Flores Utama yang sedang berlayar di lokasi kejadian. Tenggelam di Pantai Merah. Inilah video amatir saat detik-detik tenggelamnya kapal wisata KM Teman Baik di perairan Pink Beach, kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Seluruh penumpang kapal menyelamatkan diri ke bagian kapal yang belum tergenang air laut sebelum dievakuasi. Beruntung seluruh wisatawan asal Malaysia yang berjumlah 9 orang berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke kapal Flores Utama yang kebetulan sedang melintas di sekitar lokasi kejadian. Kapal mengalami mati mesin saat melintas di sekitar Pink Beach. Terkait dugaan kapal naas KM Teman Baik berlayar tanpa dokumen dan izin layar, polisi masih mendalami kasus tersebut. Korban saat ini sudah berhasil dievakuasi. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Hanya 1 orang yang mengalami luka ringan di tangan kiri. Selebihnya dalam kondisi sehat. 3 orang sudah dievakuasi ke Labuan Bajo, sementara yang 6 memang menghendaki untuk beristirahat dulu bermalam di Pulau Komodo, baru mereka besok pagi bertolak ke Labuan Bajo. Akibat peristiwa ini, 1 orang wisatawan mengalami luka ringan dan kini dirawat di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Adrian Pantur melaporkan dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Di informasi selanjutnya, kobaran api tiba-tiba membumbung tinggi di atas Rumah Sakit Hermina Depok, Jawa Barat. Selain terjadi kepanikan, kejadian itu juga membuat upaya penyelamatan para pasien berlangsung dramatis. Astagfirullah, Hermina Depok kebakaran. Dari rekaman video amatir warga, api tampak berkobar di area lantai atas Rumah Sakit Hermina di Jalan Siliwangi, Depok, Jawa Barat pada Sabtu malam. Tugas medis pun berupaya menyelamatkan para pasien yang tengah menjalani perawatan ke tempat yang aman dari kebakaran. Tugas damkar mengerahkan belasan unit pemadam kebakaran untuk menjinakkan si jago merah. Seluruh pasien terpaksa menjalani perawatan di pelataran rumah sakit dengan ditemani keluarganya masing-masing.
lantai 4 di Gotong ya. Digotong. Ya kita baru sampai, kita juga nggak tahu gitu. Kita nyari-nyari. Ya, alhamdulillah sama tuh udah diturunin ke bawah. Tadi sempat panik nggak sih, Bu? Bukan panik lagi, didengerin kabarnya udah kita langsung ngebut naik motor. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Untuk memastikan penyebab kebakaran yang melanda lantai 5 Rumah Sakit Hermina Depok, Jawa Barat, petugas gabungan memeriksa sejumlah ruangan rumah sakit. Dan dugaan sementara api berasal dari ruang dapur di lantai 5 rumah sakit saat karyawan sedang memasak. Tim medis masih berusaha keras untuk mengamankan para pasien kendati kebakaran di Rumah Sakit Hermina Depok, Jawa Barat sudah padam. Polisi dan petugas keamanan serta relawan Tagana memeriksa sejumlah ruangan rumah sakit untuk memastikan keadaan pasien yang masih berada di kamar perawatan. Akibat kebakaran ini juga sejumlah pasien yang tengah menjalani perawatan langsung dievakuasi keluar area Rumah Sakit Hermina Depok. Mereka sebagian masih berada di luar rumah sakit untuk memastikan kondisi aman. Dugaan sementara asal api berasal dari ruang dapur di lantai 5 saat karyawan rumah sakit sedang memasak. Jadi yang terbakar di lantai 5 di ruang dapur. Jadi lagi masak. Jadi ini kronologinya, jadi dia lagi masak, tapi udah sempat dipadami, diusahakan, jadi dia larinya ke exhaust fan-nya, merambat apinya. Gitu. Sempat merambat ke lantai lain kalau? Kita udah cek nggak ada, jadi dari daerah di dapur aja sih. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan setelah dipastikan aman, seluruh pasien kembali ke ruang perawatan serta aktivitas rumah sakit kembali normal. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Sebuah gudang tempat penyimpanan pipa proyek di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan ludes di amuk si jago merah. Kobaran api yang besar membuat panik para pekerja proyek. Cari pasir. Kobaran api yang membakar gudang tempat penyimpanan pipa proyek di Jalan Karet Sawah, Setiabudi, Jakarta Selatan Sabtu siang sontak membuat sejumlah pekerja proyek panik dan berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Sebelum kita mulai acara kita video. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar. 5 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Tiba-tiba ada nyala api di atap. Untuk pemicunya masih dalam analisa karena dari lokasi ya itu tidak ada aktivitas lain, jadi dugaan sementara ya, saya sampaikan dugaan sementara itu adalah dari listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya pemirsa, warga Dusun Popohan, Kulon Progo, Yogyakarta dihebohkan dengan kemunculan lubang misterius di halaman rumah salah satu warga. Lubang tersebut terus membesar dan semakin dalam walaupun sudah berulang kali dikubur. Lubang misterius ini berada di halaman rumah milik Karyo Dimejo di Dusun Popohan, Kelurahan Banjar Arum, Kulon Progo, Yogyakarta. Lubang misterius ini awalnya muncul pada Maret 2023 lalu, hanya selebar 1,5 meter. Namun makin kesini lubang bertambah besar hingga menyedot 2 pohon buah kesayangan pemiliknya. Pada saat awal munculnya lubang, pemilik rumah sempat mendengar bunyi benturan keras, diikuti dengan suara retakan pohon di samping rumah. Pasca kejadian, pemilik rumah dan warga berupaya menutup lubang menggunakan tanah dan batu yang ada di sekitar lokasi agar tidak membahayakan. Namun, lubang tersebut terus membesar dan semakin dalam. Pemerintah desa setempat ini telah memberikan garis larangan agar warga tidak mendekati lokasi. Kemudian kita mengamankan lubang itu dengan cara memagar, memberikan pagar pengaman dan sekaligus menutup pakai terpal, sehingga harapannya kalau terjadi curah hujan itu tidak masuk ke lubang itu. Dan harapan
Sementara memang belum ditutup, barangkali ada pihak-pihak terkait akan melakukan penelitian bisa mengkaji lebih lanjut. Pemilik rumah juga telah diimbau oleh pemerintah desa setempat untuk mengungsi ke rumah kerabatnya agar meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kita ke informasi lain, pemirsa. Konser musik di Karanganyar, Jawa Tengah berakhir ricuh. Penonton marah dan merobohkan tenda-tenda di area pertunjukan menyusul adanya pembatalan pertunjukan lantaran adanya pembayaran kepada vendor yang belum lunas. Dari gambar video amatir terlihat penonton melampiaskan kekesalannya dengan merobohkan tenda-tenda dan sarana di area konser musik indie The Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Tak hanya tenda, besi-besi di area pertunjukan juga ikut dirobohkan. Polisi pun langsung berjibaku untuk mengendalikan situasi hingga amarah penonton reda. Petugas juga memberikan penjelasan kepada penonton terkait pembatalan dan mekanisme ganti rugi. Meski kegiatan konser ini telah mengantongi izin dari kepolisian, pihak panitia ternyata belum menyelesaikan kewajiban pembayaran ke salah satu vendornya yang berdampak pada pembatalan acara. Dan dari pihak ini ternyata masih belum menyelesaikan kewajiban dia ke salah satu vendor, yaitu sound system dan beberapa vendor lainnya. Kira-kira hasil dari interogasi awal kita kurang lebih sekitar 120 juta. Nah, itulah awal dari permasalahan. Selain mengamankan 3 orang untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban, polisi juga berupaya mendirikan kembali tenda-tenda yang roboh. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Pemirsa, aksi tawuran antara 2 kelompok pelajar serta warga pecah di beberapa lokasi di ibu kota. Seperti tawuran pelajar yang saling serang dengan senjata tajam di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Bak medan perang, kedua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di tengah permukiman padat penduduk, Jalan Galur Jaya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Selain aksi saling lempar batu dan botol kaca, pelaku tawuran juga membekali diri dengan bambu hingga senjata tajam. Tawuran kian sengit saat sejumlah peserta tawuran yang berada di barisan terdepan terlibat duel senjata tajam. Tawuran baru berhenti setelah salah satu kelompok yang kalah jumlah akhirnya memilih mundur. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu dini hari saat warga sekitar tengah tertidur pulas. Warga tak mengetahui identitas kedua kelompok. Pasalnya, lokasi tempat tinggal mereka hanya dijadikan sebagai tempat pertempuran. Tiba-tiba dari dua belah pihak pada saling inilah gitu, pada bawa senjata, ada yang bawa macam-macam lah. Kalau tempat kita kan buat ajang aja. Kalau misalkan, jadi nggak tahu sih anak mananya. Tawuran di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat kembali terjadi pada Sabtu sore. Pertikaian terjadi antar 2 kelompok warga berbeda gang. Puluhan orang yang terlibat aksi tawuran saling serang dengan menggunakan batu, petasan hingga saling mengacungkan senjata tajam. Selama lebih dari 30 menit tawuran baru mereda setelah aparat kepolisian Polsek Johar Baru dan Polres Jakarta Pusat melerai warga. Sementara itu, 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di tengah ruas jalan raya di kawasan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Belum diketahui asal sekolah mereka, lantaran sebagian peserta tawuran telah melepaskan atribut pelajar. Kedua kelompok ini saling serang menggunakan besi sambil berteriak. Diduga tawuran hanya terjadi karena saling ejek. Kemudian kedua kelompok pelajar bersepakat melalui media sosial di titik yang sudah ditentukan. Warga meminta kepada petugas kepolisian untuk menindak tegas pelaku tawuran. Tim Liputan melaporkan. Sadar dalam pengejaran polisi, salah satu terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang dibekuk di tol dalam kota Jakarta Pusat saat berusaha melarikan diri. Pria tersebut berperan sebagai perekrut dan pembantu pembuatan paspor para korban untuk diberangkatkan ke Kamboja. Penyidik Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya dipimpin AKBP Indra Weni
Panji Yoga melakukan penangkapan pria asal bernama Ramdhani di tol dalam kota Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ramdhani ditangkap petugas karena diduga terlibat sindikat penjualan organ ginjal jaringan internasional. Saat diamankan, Ramdhani mengaku perannya sebagai perekrut dan membantu pembuatan paspor para korban untuk diberangkatkan ke Kamboja. Kini Ramdhani sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya selama proses pemberkasan. Terduga pencuri sepeda motor babak belur dihajar massa. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Fokus Pagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi, pemirsa. Seorang pencuri motor di Brebes, Jawa Tengah babak belur dihajar massa. Beruntung aparat kepolisian segera tiba di lokasi hingga pelaku bisa diselamatkan dari amukan warga. Dalam video amatir ini tampak pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar warga yang kesal terhadap aksinya. Pencurian ini berawal saat pelaku bersama 4 rekannya hendak mengambil sepeda motor milik warga yang tengah terparkir di halaman rumah di Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah. Naas aksi pencurian itu dipergoki warga. 5 pelaku yang panik langsung tancap gas melarikan diri. Warga yang berusaha mengejarnya hanya berhasil menangkap 1 pelaku, sementara 4 orang lainnya kabur. Pelaku yang tertangkap langsung menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi segera tiba di lokasi sehingga pelaku bisa diselamatkan dari aksi main hakim sendiri. Sebelum kita evakuasi ke Polres Brebes, banyak warga yang memang dari beberapa desa berkumpul untuk melakukan penganiayaan. Namun demikian, alhamdulillah bisa kita evakuasi dan langsung kita bawa ke Rumah Sakit Brebes untuk dilakukan pengobatan. Saat diinterogasi, pelaku mengaku telah 10 kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Brebes. Polisi juga akan memburu 4 rekan pelaku lainnya yang melarikan diri. Sugihartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Seorang remaja putri yang meninggal dunia di sebuah tempat hiburan malam di kota Sintang, Kalimantan Barat menyisakan misteri. Keluarga remaja putri meminta polisi melakukan penyelidikan karena diduga kematiannya tak wajar. Keluarga gadis di bawah umur berinisial YF yang meninggal di tempat hiburan malam mendatangi Mapores Sintang untuk meminta klarifikasi terkait kematian remaja wanita itu. Keluarga menilai YF meninggal tak wajar lantaran ditemukan luka lebam di sekujur tubuhnya, namun mereka tidak mendapat penjelasan mengenai penyebab kematiannya. Belum ada penjelasan, cuma nelfon atau pulang enggak, gimana? Itu saya tanya, kenapa dia sampai kayak gitu kan? Dia bilang kami nggak tahu. Atau dia datang tempat kami, dia bilang kejang-kejang, itu langsung pingsan gitu dia bilang. Itu pun tempatnya kita nggak tahu di mana dia meninggalnya. Untuk mengungkap kasus tersebut, Polres Sintang akan melakukan penyelidikan. Bila ditemukan tindak kekerasan, polisi akan memeriksa pemilik hotel serta meminta keterangan sejumlah saksi. Saya kemarin sudah menyampaikan ke Kasat Reskrim untuk segera menindaklanjuti ya, supaya meninggalnya seseorang ini jelas diakibatkan oleh mudah-mudahan nanti setelah Kasat Reskrim bekerja ya ada titik terang terhadap permasalahan yang terjadi. Remaja berusia 17 tahun asal Ketungau Hilir, Sintang itu dievakuasi ke sebuah rumah sakit di Sintang pada 17 Juli 2023 lalu. Remaja putri itu ditemukan meninggal dunia di sebuah ruang karaoke di sebuah hotel ternama di kota Sintang, Kalimantan Barat. Dede Iskandar melaporkan dari Sintang, Kalimantan Barat. Diduga kecewa karena wanita yang hendak dikencani tidak sesuai harapan. Seorang pria di kota Jambi terlibat keributan. Mengetahui peristiwa itu, keluarga si wanita kemudian menganiaya korban hingga tewas.
Dua kakak beradik berinisial HS dan HW ditangkap Polresta Jambi karena menganiaya seorang pria hingga tewas. Keduanya ditangkap di rumahnya di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Hasil pemeriksaan Sabtu siang, keduanya menganiaya karena tidak terima korban terlibat keributan dengan seorang perempuan yang tidak lain sepupu dari kedua pelaku. Keributan itu dilatar belakangi karena korban kecewa wanita yang dipesannya melalui aplikasi tidak sesuai yang diinginkan. Korban bertemu dengan wanita melalui aplikasi WeChat. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si korban. Sehingga korban merasa kurang puas, terjadi keributan di kos-kosan tersebut. Pada saat terjadi keributan, saudara daripada perempuan ini inisial S yang merupakan tersangka atas nama HZ dan HS itu datang membantu. Saat ini kedua tersangka ditahan di Mapolres Jambi dan terancam hukuman 15 tahun. Rick Arsen melaporkan dari kota Jambi. Dua orang pemuda diduga pelaku ruda paksa terhadap seorang gadis alami gangguan mental di Makassar, Sulawesi Selatan berhasil dibekuk. Miris salah satu pelakunya adalah kekasih korban. Dengan tangan di borgol, dua pemuda ini hanya tertunduk saat dihadirkan di kantor polisi. Usai keduanya ditangkap aparat pada Sabtu siang. Kedua pria berinisial AR dan AL ini diduga pelaku ruda paksa terhadap gadis yang mengalami keterbelakangan mental berusia 19 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan yang videonya viral di media sosial. Dari pemeriksaan polisi, AR diketahui adalah kekasih korban. AR dan rekannya AL langsung ditetapkan sebagai tersangka. Miris, kedua tersangka melakukan aksi kekerasan seksual itu di dua lokasi berbeda. Korban ini mengalami gangguan keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual. Dan hasil pemeriksaan kita juga penyidik dia diperkosa 2 kali. Tim kita melakukan penyelidikan dan kita amankan 2 pelaku yang dimana pacarnya. Kedua tersangka terancam kurungan 13 tahun penjara akibat perbuatannya itu. Sebelumnya dalam rekaman video yang viral di media sosial, seorang gadis menangis di hadapan anggota keluarganya karena diduga jadi korban ruda paksa oleh kekasih dan temannya. Korban mengaku dibawa pacarnya itu ke sebuah indekos hingga mengalami pelecehan seksual. Korban dan kekasihnya itu berkenalan melalui media sosial dan baru sebulan menjalin kasih. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, 3 tahanan Polsek Talo yang kabur diringkus polisi di tempat persembunyian mereka di Morowali, Sulawesi Tengah. Dari 5 tahanan yang kabur, petugas kini masih memburu 1 tahanan lagi. Unit Jatan Ras Polrestabes Makassar Sabtu siang menangkap kembali 3 tahanan polisi yang sempat kabur. Ketiga tahanan itu diringkus di tempat persembunyian mereka di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Sementara seorang tahanan lainnya dibekuk di rumahnya di Jalan Kandea, Makassar. Total sudah ada 4 tahanan kabur yang berhasil ditangkap kembali. Dan seorang tahanan masih dalam pengejaran polisi. Tahanan kabur yang sudah diamankan itu kini ditempatkan di sel tahanan Polrestabes Makassar. Yang tahanan kabur di Talo, Polsek Talo sudah mengamankan 4 orang. Berarti 3 orang sudah diamankan saat malam ya? 1 masih dalam pencarian. Yang paling jauh diamankan di Morowali. Sebelumnya, pada 18 Juli 2023, 5 tahanan Polsek Talo, Makassar, Sulawesi Selatan, kabur dengan merusak terali besi sel tahanan dengan menggunakan gergaji yang diduga diselundupkan oknum petugas kebersihan Polsek Talo. Terkait peristiwa itu, sejumlah personel polisi diperiksa atas dugaan kelalaian. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Belasan remaja di Bogor, Jawa Barat bersimpuh di kaki orang tua dan menangis usai diamankan polisi karena hendak tawuran. Sementara 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di depan sebuah universitas swasta di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Dalam rekaman video amatir, 2 kubu pelajar berlarian dan saling baku hantam di tengah jalan yang sedang ramai pengendara di Tangerang Selatan, Banten. Tugas keamanan bersama warga sekitar dengan sigap membubarkan aksi tawuran pelajar guna mencegah jatuhnya korban.
Akibatnya pelajar yang terlibat tawuran langsung kocar-kacir melarikan diri. Warga tidak mengetahui asal kedua kelompok pelajar tersebut. Belasan remaja yang rata-rata baru saja masuk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas ini menangis bersimpuh di kaki orang tua mereka saat dipertemukan di depan kantor Polsek Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu siang. Sebelumnya pelajar ini diamankan polisi saat hendak tawuran bersama kelompok pelajar lainnya pada Jumat malam. Di depan orang tua mereka, remaja ini meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari. Dengan kaget saya Pak, shock juga, saya juga sampai nangis. Saya juga tadi hampir nggak kesini. Saya kalau nggak sama orang lain ini, saya nggak bakal kesini. Ini Pak, gimana Pak dengan kejadian kayak gini Pak? Harapannya Pak? Ya jangan terulang kembali ya buat anak-anak semua pokoknya. Total pelajar yang diamankan oleh polisi berjumlah 20 orang. 15 orang diantaranya dikembalikan ke orang tua setelah membuat surat pernyataan. Selebihnya masih harus menjalani pemeriksaan karena kedapatan membawa senjata tajam. Untuk yang 15 itu yang tidak bawa senjata tajam, tadi kita sudah bikin surat pernyataan. Di sana tadi ada kepala sekolahnya, perwakilan dari orang tuanya, termasuk adik-adiknya. Dan alhamdulillah untuk yang 15 orang sudah kami pulangkan. Jajaran Polsek Seberang Ulu Palembang menggelar patroli malam di wilayah Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang pada Sabtu malam. Mereka berkeliling mengendarai motor dari kampung ke kampung. Kegiatan ini dilakukan guna menciptakan rasa aman dan nyaman dari aksi tawuran yang kerap terjadi. Pada patroli kali ini, petugas tidak menemukan kegiatan masyarakat yang mencurigakan ataupun melanggar hukum. Meski demikian, giat patroli malam akan terus dilakukan secara rutin oleh petugas. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, tim presisi yang tengah berpatroli menggagalkan tawuran yang dilaporkan terjadi di tengah permukiman padat di Jakarta Timur. Para pelaku sempat memasang blokade di akses jalan menuju permukiman untuk menghalangi polisi yang datang. Mendapat laporan terjadinya tawuran di Jalan Cipinang, Pulau Maja, Jakarta Timur, tim presisi Polres Metro Jakarta Timur langsung menuju lokasi kejadian. Namun, jalan menuju tempat yang dilaporkan terjadi tawuran dipasangi blokade, berupa gerobak dan kandang ayam, serta benda-benda lain. Pengejaran terjadi di tengah permukiman padat, namun banyaknya lorong dan celah antar bangunan membuat para pelaku tawuran dengan cepat menghilang. Para warga yang ditanya mengaku tidak tahu adanya aksi tawuran di kawasan tersebut. Mereka berdalih tidak berada di lokasi tersebut. Namun yang mencurigakan polisi, terdapat blokade di jalan menuju kawasan tersebut. Diduga, halangan itu dibuat untuk memperlambat pengejaran polisi. Namun saat tim presisi melakukan penelusuran, disita sebilah celurit panjang yang diduga digunakan oleh pelaku tawuran. Diduga ada sejumlah oknum warga yang berupaya melindungi para pelaku tawuran. Belum diketahui motif tindakan tersebut. Bukti tawuran yang tertinggalan, dan mereka udah kabur ke dalam dan dilindungi sama warga. Jadi tawuran ini sebenarnya warganya yang tua-tua sudah tahu, cuma mereka melindungi. Dengan buktinya tadi tim saya datang, mereka masuk gerbang langsung ditutup gerbangnya sama mereka. Kita mau masuk ke dalam perkampungannya, warga yang tua-tua melarang kita. Dan sampai saat ini tim Polres Jakarta Timur masih melakukan kegiatan lagi untuk pemeriksaan lebih lanjut agar tidak ada kekacauan. Polisi pun menanyakan kepada sejumlah warga mengenai keberadaan blokade di akses jalan menuju permukiman tersebut. Itu tutup sini, dia masuk keluar sini. Ya. Karena pernah saya masuk dari sana sama anggota saya ketangkep banyak ini. Iya. Dari sana saya masuk. Begitu saya masuk tadi itu semua sengaja anggota saya yang dari sini dia sudah persiapkan. Setelah memastikan tidak ada tawuran di kawasan tersebut, tim presisi melanjutkan patroli agar tidak ada kesempatan bagi para pelaku kriminal melakukan tindak kejahatan yang membuat warga jadi resah. Calvin Tonggi dan Herman Prasetya melaporkan dari Jakarta. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya pencurian pakaian dalam wanita marak dan meresahkan warga. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma dan kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Maling pakaian dalam wanita kembali beraksi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Meski hanya mencuri pakaian dalam, maling membekali diri dengan senjata tajam. Maling pakaian dalam wanita kembali mengintai warga Jakarta Timur. Seperti yang terjadi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Pisangan Lama pada Kamis lalu. Maling mencuri 4 pakaian dalam dan membekali diri dengan senjata tajam. Ulah pria pencuri pakaian dalam membuat para suami resah. Belum diketahui motif dari pencuri pakaian dalam ini. Datangnya dari trotoar ada arah sini sih, dari arah sini masuk, terus kayak cengar-cengir gitu kan. Berapa orang, Bu? 1 orang. Berapa buah yang diambil pakaian dalamnya, Bang? 3 ya? 3. 4 lupa. Dalam sepekan terakhir, aksi pencurian pakaian dalam di wilayah Jakarta Timur sudah terjadi beberapa kali. 2 diantaranya terekam kamera CCTV. Meski korban aksi pencurian pakaian dalam banyak yang tidak melapor, petugas kepolisian sektor Pulau Gadung telah mendatangi lokasi untuk memintai keterangan korban. Dia mengintai, dia mesti di kamar iki kan mahian. Pencurian pakaian dalam juga terjadi di sebuah indekos di Desa Ngangu, Kudus, Jawa Tengah. Maling masuk indekos, berjalan santai sambil mengamati lingkungan sekitar hingga mengambil pakaian dalam yang sedang dijemur di luar kamar. Pencurian pakaian dalam indekos sudah terjadi 4 kali. Anehnya, aksi pencurian hanya terjadi pada malam Jumat saja. Sementara itu pihak kepolisian belum menerima laporan terkait pencurian tersebut. Warga yang merasa dirugikan diimbau melapor supaya bisa ditindaklanjuti. Kasus itu kan kalau dilihat dari unsur pidana itu kan termasuk tindak pidana ringan, pencurian ringan. Nah, itu kalaupun nanti orangnya ketangkep itu kalau memang warga situ akan kita lakukan mediasi atau menggunakan penyelesaian secara restorasi justice. Polisi meminta masyarakat terus serta membantu menjaga keamanan lingkungannya. Setiap peristiwa gangguan keamanan bisa disampaikan langsung kepada Babin Kamtibmas setempat. Tim Liputan melaporkan. Satu lagi remaja yang hilang tenggelam di aliran Sungai Kalimalang, Karawang, Jawa Barat kembali ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Sebelumnya jasad rekan korban yang berulang tahun pada Kamis lalu ditemukan Jumat petang. Setelah dievakuasi, jasad korban tiba di rumah duka Sabtu siang. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung. Korban, Mimi 11 tahun, ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi tak bernyawa mengambang di Sungai Kalimalang, tepatnya di daerah Tegal Danas, Karawang, sekitar 13 km dari titik tempatnya hilang. Dengan demikian, 2 remaja yang hilang terseret arus di Sungai Kalimalang Kamis lalu ditemukan seluruhnya. Seluruh korban dengan 2 target dari hari pertama sudah berhasil semua ditemukan. Korban yang kedua ini juga langsung kita serahkan ke pihak keluarga setelah dilakukan tim identifikasi dari pihak kepolisian. Sebelumnya Kamis lalu, kedua korban terseret arus saat korban Ella 14 tahun membersihkan diri di sungai setelah disiram telur dan air selokan sebagai tanda perayaan ulang tahunnya. Naas tiba-tiba datang air bah yang menyeret korban tenggelam. Bermaksud menolong, korban Mimi juga ikut terseret arus lalu hilang. Setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan Jumat pagi, korban Ella ditemukan Jumat petang dalam kondisi tak bernyawa sekitar 1,5 kilometer dari tempatnya tenggelam. Samsun Nursa melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain. Dalam safari politiknya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo berolahraga dan belusukan ke pasar bersama politisi, artis hingga tokoh masyarakat, termasuk Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo. Sementara bakal calon Presiden Anies Baswedan menemui kelompok buruh di Bogor, Jawa Barat. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menemui perwakilan 14 serikat buruh di Kabupaten Bogor untuk menjalin dan memperkuat silaturahmi.
Acara yang berlangsung di sebuah rumah makan di Jalan Raya Alternatif Sentul Babakan Madang, masing-masing perwakilan buruh menyampaikan aspirasinya kepada Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Di antaranya para buruh berharap mendapat kesejahteraan dari setiap cucuran keringatnya. Ditemani ribuan kader simpatisan, Baca Pres Ganjar Pranowo lari pagi bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Bogor Bima Arya di kawasan Citerep, Bogor, Jawa Barat. Ganjar kemudian singgah di pasar Citerep untuk mengecek harga dan ketersediaan pangan. Mas Gibran sama saya mau lebih banyak jalan-jalan di banyak tempat. Mas Bima, ini teman lari saya. Kalau saya di Bogor nggak lapor dia kualat. Meskipun saya belum lapor dia udah tahu nanti nggak jalan lari dia. Usai berkeliling ke pasar, mereka pun singgah di sebuah warung kopi untuk sarapan pagi. Saya dekat dengan semua, Pak Prabowo, Pak Anies, ya paling dekat ya sama Pak Ganjar. Tadi ada bercandaan dari Bang Adi yang diberikan makna dari Pak. Sementara deklarator sukarelawan Pro Jokowi atau Projo dari berbagai provinsi di Pulau Jawa menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden 2024-2029 mendatang. Mereka membuktikan dukungannya dengan deklarasi di Kota Malang sebagai sikap untuk memastikan arah politik organisasi Projo menghadapi pemilihan presiden 2024. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, pemirsa, di ujung utara Indonesia, tepatnya di Maluku Utara, banyak tempat wisata tersembunyi dengan pesona keindahannya yang menakjubkan. Dari wisata bahari hingga wisata sejarah, selain memanjakan setiap mata pengunjung, juga tentunya menambah pengetahuan. Dengan ikut rombongan para wisatawan, saya berangkat dengan menaiki perahu cepat. Tujuan pertama saya adalah Pulau Zumzum. Pulau kecil yang mempunyai nilai sejarah dapat ditempuh dengan perahu cepat selama 15 menit dari pelabuhan kota Daruba, Morotai. Kami langsung mendapat sambutan pemandangan alam yang menakjubkan di pulau tak berpenghuni ini. Pulau ini pun mempunyai nilai sejarah yang penting. Jenderal Perang Amerika Serikat Douglas MacArthur pernah bersembunyi dan beristirahat ketika perang melawan Jepang di Morotai. Jenderal tersebutlah yang menjadikan Morotai sebagai tempat basis militer melawan Jepang dalam merebut Filipina. Maka tidak heran di Pulau Zumzum terdapat patung Douglas MacArthur yang berdiri menghadap lautan Pasifik. Saya beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, yaitu Pulau Dodola. Pulau Dodola memang belum terlalu terkenal seperti pulau cantik lainnya. Ketika menginjakkan kaki di atas pulau, rasanya seperti tidak mau kembali ke ibu kota Jakarta. Hamparan laut yang biru dan bersih, pasir putih yang halus, dan pohon-pohon yang rindang membuat saya betah di pulau ini. Cukup enak, cukup seru menikmati hamparan laut yang biru di Pulau Dodola ini. Ditambah pulau-pulau kecil nan asri ikut memanjakan mata kita. Nah, bagi Anda yang suka menikmati suasana pantai, Anda wajib kesini nih. Uniknya, pulau ini terbagi menjadi dua, Pulau Dodola besar dan Pulau Dodola kecil. Kedua pulau ini hanya terpisahkan oleh jembatan alam yang terbuat dari pasir putih dan halus. Jembatan ini pun tidak pernah tenggelam terkena air pasang sehingga masih bisa dilewati kapanpun. Oh, Masya Allah, Indonesia itu indah, the best banget. Ini di pulau terluar, pantainya bersih, nggak terjamah, kemudian alamnya indah luar biasa, lautnya, wah coba lihat sendiri di sini. Benar-benar untuk healing yang biasa hidup di kota, kesini luar biasa. Indonesia sebagai negara maritim nyatanya mampu menawarkan keindahan alam yang mempesona. Sekarang tinggal bagaimana caranya kita mempromosikan keindahan alam ini termasuk promosi ke mancanegara. Marcelinus Agung melaporkan dari Morotai, Maluku Utara.
Sejumlah bintang muda tampil memukau dalam pagelaran musik bertaraf internasional Jazz Gunung Bromo 2023 di Probolinggo, Jawa Timur. Salah satu musisi yang memeriahkan acara ini adalah Farnas Fara yang berkolaborasi dengan Daniel Dionysius. Komposisi eksperimental jazz yang dibawakannya sukses memukau para penonton yang hadir. Pagelaran musik bertaraf internasional Jazz Gunung Bromo 2023 diselenggarakan di Amfiteater Jiwa Jawa Resort Probolinggo, Jawa Timur. Acara ini digelar di atas ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut dan berlangsung selama 3 hari sejak Jumat lalu dan akan berakhir pada hari Minggu ini. Hari kedua Jazz Gunung Bromo pada Sabtu petang dibuka dengan penampilan Ermi Kulit yang memukau dengan iringan yang keys melalui sejumlah lagu populernya. Selain itu, acara juga dimeriahkan oleh sejumlah musisi lain. Salah satunya Farnas Fara yang tampil dengan komposisi eksperimental jazz dan berkolaborasi dengan musisi muda berbakat Daniel Dionysius. Sejumlah instrumen dan lagu dilantunkan di hadapan para penggemar jazz yang hadir. Di antaranya berjudul Relung Jiwa, Sirna, dan 2 lagu penutup yakni Kinarsi serta Freedom. Kita kan sebenarnya materi eksperimental yang orang-orang belum tahu kan. Kita agak nekat aja main gitu. Tapi ternyata responnya cukup baik. Bagi para penonton Jazz Gunung, suhu yang mencapai 11 derajat Celcius tidak menyurutkan mereka untuk menikmati setiap lagu yang dibawakan para musisi. Bahkan para penonton yang hadir tidak hanya dari Probolinggo saja, tetapi banyak yang datang dari luar daerah. Kalau saya sih nggak asing ya sama mulai dari lirik lagunya tadi, juga aransemen musiknya itu juga keren kok kalau menurut saya gitu loh. Jadi cukup bisa memberikan inspirasi juga ini bagi muda-mudi bahwasanya jazz itu bisa loh buat kalangan muda gitu. Jazz Gunung Bromo telah digelar sejak 2008. Pagelaran ini bukan hanya menyuguhkan festival musik, tapi juga sebagai ajang promosi tempat wisata. Dan di Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Dari informasi olahraga, Timnas Bola Voli Putra Indonesia sukses kalahkan Vietnam 3 set langsung pada ajang SEA-FILIG 2023. Kemenangan ini membuat Indonesia memimpin klasemen sementara, unggul rasio poin atas Thailand yang sama-sama telah mengoleksi 6 poin dari 2 laga. Aplikasi video dan juga Next Parabola set pertama sudah dimulai bersama saya, Rama Sugiarto. Timnas Bola Voli Putra Indonesia kembali sukses meraih kemenangan kedua pada ajang SEA-FILIG 2023. Menghadapi Vietnam di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam, Indonesia sukses tundukkan Vietnam 3 set langsung. Pada set pertama Indonesia mampu membukukan kemenangan 25-20. Tapi menang di set pertama bukan berarti menang di pertandingan kali ini. Tentu jadi modalnya cukup baik. Dominasi timnas Indonesia terus berlanjut pada set berikutnya. Farhan Halim dan kawan-kawan sukses menutup kemenangan di set kedua dengan skor 25-19. Pada set ketiga Vietnam tak ingin kalah begitu saja dan mampu tunjukkan perlawanan. Mereka sempat menyamakan kedudukan menjadi 15-15. Namun Indonesia berhasil bangkit dan mengakhiri laga dengan kemenangan 25-20. Dia miliki 1 poin lagi dan pada akhirnya 1 poin yang dibutuhkan Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan berhasil. Kemenangan ini membuat Indonesia memimpin klasemen sementara SEA-FILIG 2023 dengan 6 poin. Indonesia unggul rasio poin atas Thailand yang juga sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 laga. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Thailand pada hari Minggu ini untuk memperebutkan posisi puncak klasemen. Untuk bisa menentukan siapa yang akan menjadi juara di SEA-FILIG 2023. Pekan keempat ajang BRI Liga 1, Persib Bandung dan Persija Jakarta tumbang. Fokus Pagi segera kembali.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Sheila Purnama. Kita ke informasi dari lapangan hijau pemirsa. Dari lanjutan pekan keempat BRI Liga 1, Persib Bandung menyerah 2-4 dari tuan rumah PSM Makassar. Di laga lain, Persija Jakarta juga harus mengakui keunggulan tuan rumah Persita Tangerang yang menang 1-0. Selepas kepergian pelatih Luis Mia, Persib Bandung tidak mampu berbuat banyak saat menantang PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan pada pekan keempat dari Liga 1 2023-2024 Sabtu malam. Di babak pertama, PSM langsung unggul 3 gol. Diawali gol apik Kenzo Nambu pada menit ke-10, ditambah dengan gol Victor Detang pada menit 28, dan gol Everton Nascimento di menit 40. Di 5 menit terakhir waktu normal, Persib sempat mendekat melalui gol hasil blunder Yuran Fernandes dan gol sepakan keras Mark Klok. Namun, asa Maung Bandung padam setelah Andi Harjito menjebol gawang penjaga Paku Alam di masa tambahan waktu. Cukueca menang 4-2. Sementara itu, Persija Jakarta juga tidak berkutik tanpa Marco Simic. Melawan Persita Tangerang di Stadion Indomaret Arena, Tangerang, Banten, Sabtu sore, Persija takluk 0-1. Gol tunggal di laga ini dicetak oleh Esal Sahrul usai menuntaskan umpan Ezekiel Vidal pada menit 81. Persita pun meraih kemenangan ketiga secara beruntun, sedangkan Macan Kemayoran merasakan kekalahan perdana. Pada pekan keempat BRI Liga 1, duel seru juga akan tersaji di Stadion Gelora Madura 1 Pamelingan antara Madura United menghadapi Persis Solo. Sementara di laga lainnya, Persebaya berambisi meraih poin penuh saat menjamu Rans Nusantara FC. Persebaya Surabaya yang kini berada di peringkat 15 klasemen sementara akan coba bangkit saat menjamu Rans Nusantara FC pada lanjutan pekan keempat BRI Liga 1. Duel ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Minggu sore. Pada musim ini, Bajul Ijo baru sekali catatkan kemenangan. Jika tidak ingin semakin tenggelam menuju dasar klasemen, kemenangan jelas wajib diraih skuad asuhan Aji Santoso. Namun, poin penuh yang diincar Persebaya rasanya tidak akan mudah. Rans musim ini tampil jauh lebih menjanjikan dibanding musim lalu. Dengan bertengger di peringkat ke-7, hasil raih 2 kemenangan di 3 laga awal musim ini. Duel sengit pada laga pekan keempat BRI Liga 1 juga akan tersaji di Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur. Antara Madura United menghadapi Persis Solo. Jelang laga nanti, Laskar Sapekerat fokus berbenah perbaiki lini pertahanan. Pasalnya, meski baru menderita 1 kekalahan, tapi gawang Madura United sudah kebobolan 5 gol. Sementara di kubu seberang modal bagus dimiliki Persis Solo. Pada 2 pertemuan musim lalu, Persis sukses tundukkan Madura United baik di laga kandang maupun tandang. Hasil ini membuat Laskar Sambernyawa optimis untuk bisa mengulang kesuksesan yang sama. Tim Liputan melaporkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan tidak ada pemain titipan dalam seleksi tim Indonesia untuk Piala Dunia U17. Para pemain yang berasal dari luar Jakarta juga dipastikan punya kesempatan untuk masuk ke dalam skuad terbaik hasil seleksi. Sebanyak 100 pesepak bola muda mengikuti lanjutan seleksi pemain untuk Piala Dunia U17 yang diselenggarakan PSSI di Persija Training Ground Depok, Jawa Barat Sabtu pagi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Direktur Teknik PSSI Indra Syafri turut memantau seleksi. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir memastikan tidak ada pemain titipan dalam seleksi tim Indonesia U17. Erick menegaskan, seleksi Indonesia U17 tidak main-main. Setiap peserta seleksi yang berasal dari luar Jakarta juga mendapat kans yang sama untuk terpilih ke dalam skuad terbaik Sultan Bima Sakti. Ini sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam partisipasi di Piala Dunia U17 2023. Tidak ada pemain titipan, memang ini seleksi benar-benar. Karena ketika kita ikut kejuaraan U17 ini bukan main-main. Ya, kita harus memberikan tim yang terbaik. Bapak Presiden juga kemarin bilang kalau bisa naik juara. Dari seleksi di 12 kota, total akan ada 23 pemain yang terpilih untuk mengikuti pemusatan latihan di Jerman pada September mendatang. Jeff Henderson melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, bila Anda ingin menikmati indahnya pemandangan di kaki Gunung Lawu sembari makan di atas bus, langsung saja nih bisa datang ke kawasan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Iya, ini suasana sejuk sembari menikmati ragam kuliner lezat jadi lokasi yang pas untuk menghabiskan akhir pekan. Bus wisata masa lalu udah siap nih. Siapa yang mau ikut? Haha, tenang-tenang.
bus klasik ini sudah tidak beroperasi kok. Kendaraan yang dirancang untuk mengangkut banyak penumpang ini sudah disulap menjadi tempat nongkrong di Gondosuli, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Resto bernama The Trans ini menyajikan menu khas Nusantara, diantaranya gado-gado dan ayam goreng. Bagi Anda yang butuh kehangatan, bisa langsung pesan minuman tradisional seperti jahe dan wedang uwuh. Bagian atap bus jadi favorit pengunjung, menikmati keindahan alam di sekitar kaki Gunung Lawu. Ya menarik sih, karena kan belum banyak juga ya yang mempunyai bis bisa untuk tempat makan seperti itu. Ya cukup baik sebenarnya. Tapi kalau di atas bis itu tidak bisa untuk orang banyak, soalnya tempatnya ya nggak luas ya, luas. Berarti harus misalnya ya, harus nunggu antrian ya. Gitu ya. Kalau kesininya baru 2 kali ini, tapi kalau pas kesini view-nya keren, makanannya juga oke. Jadi bikin ketagihan. Selain menjadikan bus sebagai ikon rumah makan, pemilik resto ini sengaja menggunakan bus lawas sebagai nostalgia masa lalunya. Ya, kita mengingat bis ini adalah bis menurut saya, karena saya itu di tahun 80-an juga itu masa-masa sulit. Ketika itu saya masih sekolah SMP, ya tahu. Masa-masa sulit kita lah, kan gitulah. Saya ingin mengingat masa-masa sulit itu saya sebagai ikon daripada salah satu bisnis saya ini. Harga makanan dan minuman di resto ini cukup terjangkau kok, mulai dari Rp10.000 hingga Rp40.000. Bagi Anda yang ingin menikmati akhir pekan dengan suasana berbeda, bisa langsung datang ke sini. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tradisi rebutan ikan atau bedah tetek curan ini di Klaten, Jawa Tengah diikuti ratusan warga. Ya, mereka berebutan menangkap aneka jenis ikan air tawar ketika kolam sedang dikeringkan. Inilah keseruan ratusan warga di Desa Demak Hijau, Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah yang masuk kolam ikan saat air kolam mulai dikeringkan Sabtu sore. Dengan antusias, mereka memperebutkan aneka jenis ikan air tawar seperti lele, gabus, mujair, hingga nila dalam tradisi bedah tetek cueran atau berebut ikan dengan hanya menggunakan tangan dan jaring. Ikan hasil tangkapan itu oleh sebagian besar warga dimasak dan disantap bersama keluarga mereka. Alhamdulillah senang. Senang. Bisa ada hiburan. Sebelum Agustusan kan bisa hiburan kayak gini. Ini dapat ikan apa aja Pak nanti? Ini ada nila, ada mujair, sama lele. Kira-kira berapa kilo Pak itu Pak? Ini sekitaran 2 kiloan. Nanti dikonsumsi atau gimana Pak? Rencana dikonsumsi. Kegiatan tersebut digelar setiap tahun. Yang pemerintah desa 8 bulan sebelumnya telah menebar 10.000 benih ikan. Dan hari ini adalah bedah tetek tahun 2023 yang tujuannya satu untuk ketahanan pangan masyarakat, karena di Demak Hijau ada program Gemari, Gemar Makan Ikan. Jadi ini 8 bulan yang lalu kami kebari benih dan hari ini bedah tetek yang semuanya untuk masyarakat khususnya Demak Hijau dan sekitarnya gratis. Selain berebut ikan, pembukaan pintu air itu bertujuan untuk memelihara dan merawat sumber air desa Demak Hijau yang juga digunakan untuk irigasi sawah di kawasan tersebut. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Dan pemirsa, usai sudah Fokus Pagi kita hari ini, dan usai Fokus Pagi jangan lupa untuk menyaksikan program Magic 5. Yes, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Dan sampai jumpa.